Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi kita di kuliah Mekanika Bahan pertemuan ke-12 ya. Kali ini kita membahas mengenai tegangan normal eksentris. Nah, apa itu tegangan normal eksentris? Itu adalah tegangan akibat gaya normal eksentris. Ya, sehingga lanjutannya adalah eh, ya kemarin kita membahas mengenai tegangan normal ya akibat gaya normal yang jatuh di titik berat. Besarnya apa? Besarnya sebesar apa? Sebesar P dibagi dengan A. Jadi P itu gaya eh, luar ya, gaya luar. Maka A-nya adalah luas penampang. Nah, penggambarannya seperti ini ya. Jadi P itu gaya luar yang jatuh di titik berat penampang. Penampangnya besarnya atau luasnya adalah A, maka tegangan yang terjadi adalah sebesar P per A. Ya. Ini kasus ini adalah tekan. Untuk kasus tarik ya sama saja, cuman beda arah. Ya, sebesar P per A ketika P-nya jatuh di titik berat penampang. Penggambaran diagramnya adalah seperti ini ya. Jadi kalau tampangnya ini dilihat dari samping, maka diagramnya adalah seperti ini. Besarnya dari atas ke bawah sama ya, dari atas ke bawah sama sebesar P per A. Ya, ini kasus tekan. Kasus tarik juga sama, besarnya adalah tegangannya adalah P per A dari arah atas ke bawah. Sekali lagi P-nya jatuh di titik berat penampang. Nah, kalau bentuk penampangnya lain lagi ya, misalnya profil T seperti ini, maka eh, seandainya atau sejauh atau dengan syarat P-nya jatuh di titik berat, maka apapun bentuk penampangnya ini dalam kasus ini profil T, maka tegangannya terjadi tetap sama sebesar P dibagi dengan luas tampang A. Dengan tegangannya tentunya gambarnya mengikuti bentuk tampang seperti ini ya, diagramnya kurang lebih seperti itu. Nah, kalau dari samping juga sama ya. Tegangannya adalah P per A dengan uh, besarnya adalah dari atas ke bawah sama ya. Sebesar P per A. Nah, sehingga dari keseluruhan uraian tadi kita simpulkan ya bahwa tegangan normal pada tampang, apapun bentuk tampangnya, selama gaya yang jatuh di tampang tadi jatuh di titik berat, maka tegangan yang terjadi adalah sebesar langsung P dibagi dengan A, luas tampang. Ya. Dan besaran ini sama di seluruh bagian dari tampang, baik atas, bawah, samping, kanan, kiri, dan seterusnya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana jika gaya normal tadi jatuh tidak di titik berat, ya, tidak di titik berat. Maka ini disebut sebagai gaya normal eksentris, ya, dan tegangan yang terjadi adalah tegangan normal eksentris. Ini adalah pembahasan kita hari ini. Ya, jadi penggambarannya seperti ini. Jadi yang sebelah kiri itu adalah pembahasan kita selama ini ya. Diagram sebelah kiri ini adalah ketika gaya normal jatuh di titik berat. Ya. Nah, pembahasan kita kali ini adalah di diagram kanan ini, yaitu ketika gaya normalnya jatuh tidak di titik berat ya. Jadi itu berjarak segitu, itu E ya, berjarak E ke bawah ya, seperti itu. Nah, dengan jarak gaya tadi E ya ke bawah dari titik berat, maka penggambaran diagramnya tampak samping menjadi seperti ini ya. Kita lihat jadi P biru itu ke kiri tekan pada jarak E dari titik berat atau sumbu titik berat. Nah, E ini kita sebut sebagai eksentrisitas atau jarak titik tangkap antara gaya dan titik berat. Nah, bagaimana tegangan normal akibat gaya yang tidak sejajar tadi dengan sumbu berat? Ya, seperti ini ya. Nah, maka caranya adalah seperti ini. Jadi, diagram awalnya adalah yang paling kiri atas itu. P biru ke kiri ada jarak eksentrisitas sekian. Nah, itu kita dekati dengan cara kita tambahkan gaya ya, yang sejajar dengan sumbu berat. Ya, besarnya adalah P ke kanan. Jadi besarnya sama besar dengan P awal tapi ke kanan.
ya, dengan arah berlawanan ya. Nah, dengan P ke kanan tadi tentunya menjadi tidak seimbang ya, sehingga ditambahkan dengan gaya P ke kiri juga sama. Jadi yang gaya merah ke kiri itu adalah untuk menetralkan P yang ke kanan. Nah, sehingga dari diagram ketiga gaya ini dan eksentrisitas, bagian dari P merah dan P biru yang saling berlawanan arah ini dengan jarak E itu menjadi apa? Momen couple. Kita tahu definisi momen couple ya, gaya yang berlawanan jarak tertentu ya menghasilkan momen putar couple. Sehingga diagram totalnya bentuknya menjadi seperti ini, yang paling kanan bawah ada P ke kiri tepat di sumbu berat dan tambahan ME, momen couple atau momen eksentrisitas. Nah, sehingga secara analisis itu kita bisa ganti dari kondisi awal kasusnya dari sebelah kiri ini, P kiri biru dengan eksentrisitas E, itu kita dekati dengan seolah-olah P-nya berpindah ke titik berat, kemudian ada tambahan momen couple ME, yang besarnya adalah P kali E. Nah, inilah cara analisis menghitung bagaimana tegangan pada gaya normal eksentris. Nah, berikutnya tegangan normal eksentris dan momen lentur. Ya. Ini adalah atau definisinya adalah tegangan akibat gaya normal eksentris. Nah, sehingga analisa tegangan pada balok yang menerima gaya normal eksentris tadi ya, itu adalah berapa besarnya? Jadi P per A plus minus ME kali Y per IX, dengan ME-nya tadi sebesar apa? P kali E, besar P kali E. P-nya adalah gaya normalnya, E adalah eksentrisitas atau jarak dengan titik beratnya. Nah, sehingga kasus awalnya tadi ketika suatu balok menerima gaya eksentris, gaya normal eksentris sebesar P pada jarak E, yaitu di titik K itu ya, titik K yang sebelah kiri, maka itu bisa kita analisis dengan cara seolah-olah P-nya adalah berubah ke titik tengah, titik sumbu berat, dan ditambah dengan momen couple ME. Sehingga berapa besar tegangan yang terjadi? Ada sebesar tegangan akibat gaya normal P, yaitu P per A, ya, P per A, P di pusat massa ya, P per A, ditambah dengan gaya atau tegangan akibat momen couple ME atau momen ME sebesar apa? Biasa ya, MY per I, dengan M-nya adalah momen couple ini, momen eksentris, dikali Y dibagi I, ya, ini sama ya. Bagian atasnya adalah tarik, bagian bawah adalah tekan, sisi atas atau tampang, setengah tampang sisi atas, tarik dan tekan. Ini karena apa? Karena coba perhatikan di diagram apa namanya ini, diagram momen ya. Jadi bagian atas ini adalah keluar ya, keluar dari tampang sehingga menarik ya, menarik. Nah, kalau diperhatikan bagian bawah ini masuk ke tampang sehingga tekan, sehingga bagian atasnya adalah tarik ya, bagian atasnya tarik, bagian bawahnya ini menjadi tekan ya, seperti itu. Nah, sehingga ada beberapa alternatif atau ada beberapa skenario yang bisa terjadi akibat dari gaya eksentris ini ya. Pertama, ketika kondisi satu ini, ketika apa? Ketika kita lihat ada sisa tegangan tarik ya, di sisi atas, ya. Ada sisa yang tarik di sisi atas dan tegangan tekan di sisi bawah. Ini kondisi satu. Kondisi dua, ketika semua resultannya adalah tegangan tekan. Ya, ketiga adalah ketika semua resultan tegangan tekan, tapi bentuknya adalah ada segitiga terpanjang. Nah, apa penyebab dari semua ini ya? Ya tentunya ya sudah bisa ditebak ya. Jadi kondisi satu itu ketika besarnya MY per I atau momen couple-nya itu lebih besar dari tegangan akibat gaya normal ya. Sehingga MY per I itu lebih dari P per A, sehingga tegangan yang tarik tadi ya, bagian atasnya ini
ini dikurangi dengan tegangan tekan akibat gaya normal, itu masih lebih besar, sehingga ada sisa tegangan tarik. Sementara bagian bawahnya tentunya tinggal dijumlahkan karena diagramnya sama-sama tekan. Ya. Itu kondisi satu, ketika tegangan akibat momen couple-nya, momen eksentrisitasnya adalah lebih besar daripada P per A. Nah, kondisi kedua ini ketika besarnya sama, jadi P per A dengan MY per I besarnya sama, sehingga bagian dari atas merah ini, bagian dari momen couple menghasilkan tegangan tarik yang mana dinolkan oleh tegangan P per A, sehingga titiknya di garis netral, jadi berhimpit seperti ini, nilainya 0. Di bagian E-nya ya biasa saja dengan penjumlahan dari bagian tekan dari tegangan akibat momen lentur, tegangan momen couple atau momen eksentris dan tegangan normal. Jadi ini dijumlahkan seperti ini. Dan kondisi ketiga ketika MY per I lebih kecil dari tegangan akibat momen lebih kecil daripada tegangan akibat gaya normal, sehingga totalnya menjadi semuanya positif tekan, ya, positif tekan, dan di bagian ujung ini menjadi terpancung seperti ini. Ya, ini kondisinya seperti ini. Nah, kalau kita runut kondisi kedua, ya, kondisi ketika tegangannya sama besar antara MY per I dan P per A, maka kita bisa runut seperti ini. Kita tahu ME ini, momen eksentris adalah P kali E. Maka kalau kita selesaikan persamaan ini, jadi P kali E kali Y dibagi I sama dengan P per A, ya. Maka kita dapatkan eksentrisitasnya E-nya adalah 1/6H, ya. Sehingga apa ini? Nilai 1/6H itu adalah nilai secara khusus yang menyatakan batas kapan diagram tadi menjadi segitiga seperti ini, ya, segitiga sempurna kondisi 2 ini. Jadi E sama dengan 1/6H ini akan menghasilkan tegangan MY per I sama besar dengan P per A. Nah, dan kondisi pertama terjadi ketika E-nya lebih dari H per 6. Kondisi ketiga terjadi ketika E-nya kurang dari H per 6. Ya. Nah, di satu kasus lain, contohnya seperti ini, ketika titik jatuhnya atau eksentrisitasnya adalah di atas seperti ini, di titik K ini di atas, besar E juga. Maka apa yang terjadi? Maka arah momen couple-nya berkebalikan. Tadi perhatikan bahwa P-nya sama-sama ke kiri sebagai tekan, ya. Tapi momen couple-nya menjadi sebaliknya, menjadi ke seperti ini, berlawanan dengan arah jarum jam. Ya, sehingga bagaimana? P akibat tegangan akibat gaya normal menjadi P per A seperti ini, sama, ya, ini pas berpasangan dengan ini. Nah, sementara momen couple tadi yang arahnya berlawanan jarum jam menghasilkan tegangan tekan di bagian atas. Perhatikan bahwa arahnya ini adalah masuk, ya, masuk ke arah tampang sehingga menekan. Sementara yang bagian bawah ini diagramnya keluar dari tampang, sehingga ini adalah tarik. Di sebelah sini adalah tarik, sebelah sini adalah tekan. Jadi segitiga atas tekan, diagram kuning, ya, sama dengan P, akibat P. Sementara yang bawah ada diagram merah ini menjadi tarik. Serupa dengan definisi tadi, ketika momen couple-nya juga ke arah jarum jam, maka batasnya ketika momen couple berlawanan jarum jam pun sama. Jadi kondisi ini akan terjadi ketika E-nya sebesar 1/6H. Ya. Nah, berikutnya bagaimana jika P-nya tadi, eksentrisnya tadi tidak ke arah sumbu Y, ya, atau tidak naik ke kanan, tidak naik ke atas ke bawah, tapi ke arah sumbu X, ya, seperti ini. Maka bagaimana perhitungannya? Maka grafiknya berubah, ya, tidak di sebelah kanan tapi di bawah seperti ini. Jadi tegangan yang terjadi adalah akibat
eksentrisitas tadi sama sebesar P di titik berat ditambah dengan momen couple ME, dengan E-nya adalah eksentrisitas pada arah X, seperti ini. Ya ini ya, ini adalah eksentrisitas pada arah X. Nah, sehingga grafiknya di sebelah sini ya, sebelah bawah sini berapa besarnya? Sama M kali X ya. Jadi M kali X berarti kan ini menjadi X. X-nya adalah eksentrisitas arah X ya. Kemudian dibagi dengan bukan IX tapi IY ya. Bukan I arah sumbu X tapi IY, sehingga rumusannya menjadi seperti ini. Jadi tegangan totalnya adalah P per A, ini akibat dari, tentunya akibat dari P ini ya. Kemudian plus minus ME kali X per IY, ME kali X per IY. X adalah eksentrisitas arah X, kemudian ini adalah momen inersia sumbu Y ya. Atau ME nya kita bisa ganti dengan, kita hitung dengan P kali eksentrisitas. Nah, ingat bahwa kalau biasanya kita menghitung arah sumbu X ya, I-nya, momen inersianya 1/12 B kali H pangkat 3. Di kasus ini menjadi kebalikannya ya, 1/12 H kali B pangkat 3. Nah, ini juga sehingga rekapnya seperti ini ya. Ketika P bekerja pada sumbu X, maka seperti ini ya. P bekerja pada sumbu X, itu besar tegangannya adalah P per A plus minus MY per I ya, MY per I, dengan M-nya adalah M eksentrisitas ya, besarnya adalah P kali eksentrisitas ya, seperti ini. Nah, ketika beban bekerja pada sumbu X ya, ini bekerja pada sumbu X, eksentrisitasnya sebesar EY ya, sebesar EY, ini nilai eksentrisitasnya sebesar EY, maka tegangan yang terjadi sama P per A plus minus MEY atau momen couple eksentris atau momen eksentris pada arah Y kali dengan X. Dengan X adalah, ingat bahwa X nya adalah apa? Setengah dari lebar ini, lebarnya adalah B, jadi X nya adalah setengah B. Kemudian MEY nya kita ganti dengan P kali EY. Ya, lanjut. Bagaimana jika gaya normal bekerja di luar sumbu X maupun sumbu Y? Atau gambarannya adalah seperti ini ya. Jadi titik tangkapnya gaya tadi adalah di sini ya, di titik K ini ya. Perhatikan di titik K ini. Ini adalah dia eksentris ke bawah ya terhadap sumbu X maupun ke kanan ya terhadap sumbu Y. Jadi di titik K ini. Maka apa yang terjadi? Maka tegangan normalnya adalah masih sama ya, P per A, ini terjadi di seluruh tampang, baik atas, bawah, kanan, kiri, dan seterusnya. Dan tegangan akibat momen couple arah ini, arah X ya katakannya ini, sebesar MEX ya, MEX, dan tambah satu lagi adalah momen couple MEY ya. MEX besarnya berapa? Besarnya adalah P kali EX ya, M-nya ini adalah P tentunya kali ini arah EX ya, MEX. Sementara MEY adalah, ini adalah apa? Ini sama dengan P dikalikan dengan E eksentrisitas Y ya, ini adalah eksentrisitas Y. Sementara ini adalah P dikalikan dengan E X ya. Jadi grafiknya atau diagram tegangannya adalah dua ya, segitiga yang ini, segitiga yang atas ini, dan yang bawah ya. Perhatikan bahwa untuk yang atas ini seperti yang biasa kita lakukan adalah inersianya adalah arah X sehingga 1/12 BH pangkat 3. Untuk yang grafik yang ini adalah IY sehingga 1/12 H kali B pangkat 3 untuk kasus persegi panjang seperti ini. Nah, sehingga totalnya ya atau ya keseluruhannya adalah rumusannya menjadi seperti ini.
Jadi tegangan adalah P per A plus minus MEX kali Y dibagi dengan IX dan apa? Dan plus minus MEY dikalikan dengan X dibagi dengan IY. Ya. MEX-nya kita definisikan atau kita hitung dengan P kali EX, sementara MEY-nya adalah P kali EY. Nah, sehingga bagaimana menghitung tegangan di tampang? Ya. Kalau kita tinjau misalnya tampang sebelah sini, kiri atas ini bagian A ini yang kita arsir, maka besar tegangan yang terjadi adalah kalau kita lihat, kalau kita tarik ke kanan, maka ada tegangan P per A sini ya. Saat ini kita tandai. Nah, kalau ini kita tarik ke kanan, kita lihat ini ada tegangan P per A. Kemudian ada apa ini? Tegangan MY per I akibat dari momen couple. Ya. Ini kita jumlahkan sehingga rumusannya menjadi P per A minus MY per I ke arah kanan. Ya. Ya, stop dulu di sini, ya. Stop dulu di sini. Kemudian kita lihat ke bawah. Kita lihat ke bawah. Oh, ternyata juga sama ya. MEY kali X per IY. Nah, ini arahnya juga atau bentuknya juga tekan di bagian kiri sini ya. Tekan di bagian kiri. Maaf, tarik di bagian kiri. Jadi diagramnya merah sama dengan yang ini tadi. Ya, jadi bagian dari ini. Jadi merah ini adalah tarik. Ya, ini tarik. Sehingga rumusannya sama-sama yang ini tadi, jadi ini minus MY per I ya. Dengan masing-masingnya kita definisi sebagai MX-nya P kali EX, sementara MEY-nya P kali EY ya. Jadi dari sekali lagi dari kuadran 2 ini, bagian 2 ini kita tarik ke kanan ya. Kita lihat ada tegangan P per A ya, P per A, kemudian tegangan akibat momen couple MEX adalah berkebalikan dengan tegangan ini P per A sehingga warnanya merah ya, sehingga minus, dan juga untuk kita lihat ke bawah warnanya juga merah sehingga minus juga ya. Nah, berikutnya ketika kita tinjau di kuadran 1 ini di area B yang kita arsir ini, maka sama ya, dari ini kita tarik ke kanan, coba kita lihat, maka tegangannya adalah oleh gaya normal sebesar P per A, gaya normal sentris P per A ya, sama. Kemudian kita lihat lagi, ini adalah tegangan akibat momen couple MEX, warnanya merah, jadi berkebalikan, kalau ini tekan, ini tarik. Sehingga ini tandanya berkebalikan sehingga dikurangi, minus ya. Nah, kemudian pada arah sumbu Y, kalau kita lihat ke bawah, kita tarik ke bawah ya, terus ke bawah sini. Nah, kita lihat bagian diagram akibat gaya eksentris ini itu menghasilkan warna kuning. Ini apa ini? Ini tekan ya, ini tekan. Sehingga bagaimana? Sehingga kalau kita lihat di sini ini sejajar dengan atau serupa dengan bagian P per A menjadi plus ya, jadi plus. Sehingga besar tegangan totalnya adalah P per A dikurangi P kali EX ya, kali Y plus P kali EY kali X bagi dengan IY. Nah, jadi penggambaran ini sekali lagi kita perhatikan bahwa momennya bagian ini, momennya adalah ke arah sini ya, ke arah jarum jam, sehingga bagian atasnya ini adalah ini keluar ya, sehingga bagian atasnya tarik ya, sehingga kita lihat di sini ini merah, ini tarik. Nah, kemudian ini ke sini ya, ada tanda panahnya, ini kita lihat ini masuk ke tampang sehingga menekan ya, sehingga grafiknya ini tekan ya. Demikian juga dengan yang ini couple-nya adalah ini ya, ini perhatikan ini, sehingga bagian kiri ini adalah meninggalkan adalah tarik ya, merah. Bagian yang kanan ini adalah masuk, ini tekan ya, sehingga warnanya kuning gitu, ini tekan ya. Baik. Nah, berikutnya adalah tegangan normal eksentris dan tegangan momen lentur. Ya, ini adalah tegangan kombinasi antara gaya normal eksentris dan
momen lentur. Nah, contohnya adalah seperti ini. Ketika suatu tampang kita tahu suatu beam ini menderita beban merata ya sebesar Chi, maka reaksi tumpuan di A tinggal langsung ya L setengah dari L ya. Jadi total beban pada beam ini beban merata adalah Chi kali L ya. Sehingga Chi kali L ini karena ini simetris kanan kiri ditopang oleh sebelah kiri sebesar setengah L dan sebelah kanan sebesar setengah L. Jadi reaksi tumpuan A setengah L, B setengah L ya, simpel. Nah, tegangan yang terjadi berapa besarnya? Kita tahu rumusan MY per I, jadi kalau saya tulis di sini, ya rumusan awalnya adalah biasa ya, M kalikan Y dibagi dengan I ya. Maka tegangan tekan bagian atas ya, bagian atas ini ya, itu sebesar apa? M-nya kita tahu akibat beban merata adalah 1/8 GL kuadrat ya, 1/8 GL kuadrat. Ini adalah momen puncak pada beam akibat beban merata. Jadi kalau kita gambar beamnya seperti ini ya, beamnya seperti ini ya, oleh beban merata ini ya, beban merata itu, maka BMD-nya atau diagram momennya adalah seperti ini ya, ya seperti ini BMD-nya. Puncaknya adalah di tengah sini ya. Besarnya berapa? Besarnya adalah 1/8 GL kuadrat. Ini adalah M-nya, 1/8 GL kuadrat. Sehingga kita tulis tegangan ini sama dengan 1/8 GL kuadrat, kemudian dikali dengan Y. Y-nya berapa? Y setengah H. Ya. Y adalah setengah H. Kemudian dibagi dengan I. I-nya berapa? I-nya 1/12 kali B kali H pangkat 3 ya, sehingga kalau ini kita selesaikan H-nya dikurangi, kemudian ya setengah dan ini dikurangi, maka rumusannya menjadi ya seperti ini ya, ya seperti ini 1/8 dibagi 1/6 ya, dan seterusnya ya, itu gambarannya seperti itu. Nah, ketika yang terjadi adalah beam tadi adalah menderita tidak hanya beban merata, tapi ditambah dengan N yaitu tegangan, yaitu gaya normal tekan. Maka apa yang terjadi? Maka besar tegangan yang terjadi adalah langsung ya N per A, yaitu gaya dibagi luas tampang, itu ditambah dengan yang tadi, ya, ditambah dengan yang akibat dari momen yang ini tadi ya, akibat momen ini tadi, sehingga ditambah dengan ya tadi yang 1/8 GL kuadrat kali Y, Y-nya adalah setengah H dibagi I-nya 1/12 BH pangkat 3. Nah, demikian juga pada bagian bawah, yang bagian yang apa ini tarik ya, itu jadi N per BH-nya bagian dari ini akibat gaya N ini menjadi dikurangi ya, menjadi dikurangi oleh rumusan MY per I-nya ini ya, seperti ini. Ya, sehingga jika ada balok bekerja beban normal eksentris ya, jadi kasusnya beban normal eksentris, kita perhatikan bahwa ini adalah beban merata H, kemudian ada N. Nah, N-nya ini eksentris, jadi tidak di pusat massa. Maka kita bisa gambarkan seperti apa beberapa. Ya, perhatikan bahwa akibat H, ya, akibat beban merata H ini ada momen, Kemudian akibat beban eksentris, beban eksentris ya, itu kita tahu bahwa ini menjadi dua ya. Pertama adalah N-nya itu kita pindah atau P-nya kita pindah ke pusat massa sehingga menghasilkan tegangan N per luas tampang ya. Kemudian ditambah dengan apa? Ditambah dengan momen eksentris atau momen couple eksentris. Ini besarnya N atau P ya, P atau N kali dengan eksentrisitas ya. Sehingga bagaimana rumusannya?
Sehingga pertama kita punya ini N per A, kemudian kedua kita punya ME, ketiga kita punya M akibat gaya luar atau momen beban merata ini. Sehingga perhatikan bahwa kita punya satu grafik tegangan yang bentuknya seperti ini akibat N per A, kemudian satu grafik akibat dari momen luar, dan satu grafik akibat dari momen couple. Ya, momen couple ini akibat dari penggantian eksentris menjadi sentris tadi. Sehingga rumusannya menjadi seperti ini. Ya. Tegangan, ya ini kita tinjau yang bagian bawah ya. Yang bawah menjadi N per BH dikurangi GL kuadrat, 1/8 GL kuadrat kali Y-nya adalah H per 2, dibagi dengan I-nya 1/12 BH pangkat 3. Ini mengurangkan, karena ini tadi adalah tekan, ini tarik ya, akibat momen luar tarik, dan akibat momen couple menjadi N kali EX ya, kali Y sama H per 2 per 12 BH pangkat 3. Ini menjadi sama-sama tekan ya, sama-sama tekan, sehingga menjumlahkan dengan M per BH tadi. Ya, sehingga rumusannya menjadi seperti ini. Nah, sehingga kita bisa lihat bahwa ada beberapa tegangan yang terjadi ya. Tegangan 1 ini akibat gaya normal ya, ini sifatnya tekan. Kemudian tegangan 2 ini akibat momen lentur ya, ini sifatnya tekan. Ini ya, ini menghasilkan ini. Sementara N ini menghasilkan ini. Kemudian terakhir adalah M ini menghasilkan grafik yang ini ya. Jadi kita punya 3 grafik. Tegangan 1 oleh N, tegangan 2 ini oleh lentur ya, yang sifatnya tekan, yang bawah tarik. Tegangan 4 ini akibat eksentris ya, momen eksentris. Yang atas adalah tarik, yang bawah adalah tekan. Sehingga resultannya seperti ini. Nah, pada saat balok hanya menderita beban merata, ya, maka balok akan timbul tegangan tekan di bagian atas dan tarik di bagian bawah. Ya, perhatikan akibat dari beban merata itu adalah seperti ini ya, seperti ini. Ini akibat beban merata. Ya, sehingga tekan atas, tarik bawah. Nah, gaya normal yang eksentris itu bisa menghasilkan tegangan ini dan tegangan yang satu lagi ini ya, sehingga kita lihat resultannya menjadi tekan atas totalnya naik, kemudian tarik bawah totalnya adalah turun ya, dari kondisi seperti ini, dari kondisi 3 berubah dari sini menurun, dari yang atasnya tekannya dikit, totalnya menjadi tekannya banyak seperti ini ya. Nah, sehingga dengan ada beban atau gaya normal eksentris di bawah sumbu X ya, gaya normal eksentris di bawah sumbu X, jadi seperti ini ya, itu akan menghasilkan keuntungan ganda, yaitu apa? Bagian tariknya atau di bagian bawah itu bagian tariknya menjadi berkurang, jadi berkurang, sementara bagian atas ini tegangannya bertambah, tapi tidak terlalu besar, Nanti kita lihat apa aplikasi dari prinsip seperti ini. Ya, ini ya penjelasannya seperti ini ya. Jadi pengurangan tegangan tarik ya, itu sering menguntungkan buat balok ya, karena balok kita tahu, atau beton kita tahu adalah dia rentan terhadap rusak tarik, atau dia tidak kuat menahan tarik, sementara dia sangat kuat menahan tekan. Kekuatannya bisa 10 kali lipat dari tariknya ya, untuk tekannya 10 kali lipat, sehingga lebih baik beton itu ditekan daripada ditarik ya.
Sehingga kalau dengan kita memberikan tambahan tegangan di bagian bawah ini berupa tekan, maka bagian tariknya akibat berat sendiri itu menjadi berkurang tariknya, sementara tekannya bertambah. Jadi kalau ini kita baca ya, pemberian tegangan normal tekan eksentris merupakan konsep dasar perkuatan batang beton yang menderita tegangan tarik terlalu tinggi. Kemampuan beton menahan tegangan tarik itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan kemampuan menahan tegangan tekan. Ya. Sehingga gimana? Tegangan tarik yang melebihi kemampuan tarik maksimum pada batang akan direduksi dengan pemberian tegangan normal tekan eksentris. Ya, pemberian tegangan normal tekan sentris itu memberikan reduksi tegangan tarik yang lebih kecil dibandingkan dengan pemberian tegangan normal tekan eksentris. Ya, jadi aplikasinya seperti ini ya. Bayangkan beam ini kita bebani ya oleh truk seperti ini, maka kita tahu akibat momen lentur tadi, bagian atas itu adalah tekan ya, bagian atas beam ini menerima tekan, sementara bagian bawahnya itu menderita tarik, sehingga potensial crack ketika konkritnya ini ditarik ya, akibat momen lentur. Sehingga kita berikan penulangan ya, sangat umum di bawah beam, di dalam beam, di beton, sehingga mengurangi tegangan yang terjadi di dalam tampang beton. Ya. Nah, bahkan di aplikasi lebih lanjut kita mengenal beton prategang. Ya. Itu ketika penulangannya itu adalah ditarik duluan. Ya. Jadi penulangannya itu ditarik, kemudian betonnya dicor, kemudian penulangannya penulangan itu dilepas. Ya, dilepas sehingga ada sifat menekan dari lekatan tulangan dengan beton tadi, sifat menekan dari beton, sehingga bagian bawahnya tegangan tariknya menjadi sangat berkurang untuk beton setelah keringnya ya. Sementara bagian atasnya bertambah sedikit ya. Sehingga ada konsep penulangan seperti ini akibat beban itu penulangan ya, reinforcement itu di bagian bawah ya, bagian bawah. Nah, penerapannya kadang kita ya lebih advance adalah dengan pre-stress ya. Jadi penulangannya ini ditarik dulu ya, sebelum dicor ditarik, kemudian dicor, begitu kering penulangan dilepas, penarikan penulangan sehingga penulangannya menekan beton ya, beton tertekan sehingga ada pre-stress atau dia betonnya menderita tekan terlebih dahulu di awal ya, sehingga dia lebih kuat menahan lentur lebih lanjut. Ya, ini prinsipnya seperti ini. Konkret stresnya zero ya, sebelum dicor, sebelum ditarik. Nah, ini kalau ditarik ya, kalau setelah dicor selesai dilepas ya, dilepas ini bagian penarikannya dilepas, kemudian dipotong ini ya, dipotong. Nah, konkretnya ini menderita tekan ya, tekan ya, jadi still ya, dilepas ketika sudah sudah ditarik ini ya, betonnya ditarik, cor selesai dilepas, jadi betonnya menerima atau menderita tegangan tekan di awal ya. Ya, contohnya aplikasi seperti ini ya. Perhatikan bahwa penulangan awalnya ini ditaruh di bawah, jadi pre-stressnya di bawah. Karena apa? Bagian bawah inilah yang menerima momen lentur atau tegangan tarik paling besar ya, sehingga perlu diperkuat. Nah, diperkuatnya bagian bawah. Sementara yang atas apakah perlu? Relatif tidak, karena tegangan beban lentur momen itu sudah menghasilkan tekan di atas, sehingga tidak perlu penambahan. Sementara di bawah ini tarik ya, sehingga ditambah dengan reinforcement. Ini contoh-contoh aplikasinya.
Ya, sekarang ini sedikit contoh ya. Jadi akibat beban merata 100 kN per meter ini menghasilkan total beban adalah ya 100 kali 20 panjang sehingga 2000 ya. 2000 ini ditopang oleh sebelah kiri dan kanan secara merata sehingga kiri 1000 kanan 1000. Nah, kemudian kita tahu berapa momen maksimum oleh beban merata ini ya. Maaf, jadi gambar momennya seperti ini. Berapa momen maksimumnya di tengah ini? Ingat ini adalah 1/8 GL kuadrat ya, langsung gampang ya, 1/8 GL kuadrat. Sehingga dengan rumusan MY per I, tegangan dari MY per I, maka ini kalau kita tulis di sini ya, maka M-nya adalah ya mana ini? Yo, udah dihitung sini 1/8 GL kuadrat menjadi 5000 kN ya M-nya. Sehingga M kali Y per I ya. Kalau di sini jadi M-nya adalah 5000 kali dengan Y ini adalah setengah H ya. Y adalah setengah H, kemudian I-nya adalah 1/12 BH pangkat 3, sehingga ini kita bisa tulis ya apa ini 5000 kali setengah H-nya bisa kita coret dengan ini ya, ini adalah 1/12 ini jadi 1/6 ya, 1/6 BH pangkat 3, jadi B kali H kuadrat ya, hanya di atas hilang. Sehingga kalau kita masukkan 1/6 kali B nya adalah ini 0,8 ya, lebarnya 0,8, H nya adalah 1,3, H nya ini 1,3 ya ini. Maka dapatkan tekanan A adalah 22,189 MPa ini tekanan. Sementara yang bagian bawah ini adalah tarik ya. Dan diagramnya seperti ini ya, tekanan bagian atas adalah tekan 22,189, yang bawah 22,189 tarik. Nah, bagaimana jika balok bekerja juga gaya normal sentris ya, sebesar 10.000 kN? Maka tegangan yang terjadi menjadi apa? Ya sama aja ya. Jadi pertama adalah ini adalah akibat dari gaya normal ya. Jadi N per luas tampang ya, langsung N bagi luas tampang. Nah, ini adalah bagian dari M kali Y bagi dengan I nya ya. Sehingga tadi sudah kita hitung ya, jadi ini bisa juga ditulis apa tadi, M dibagi dengan 1/6 BH kuadrat ya, tidak BH pangkat 3 tapi BH kuadrat ya, seperti itu. Nah, sehingga kita bisa jumlahkan dan seterusnya menghasilkan seperti ini. Ini adalah kasus persis dengan yang kita pernah bahas minggu lalu. Nah, bagaimana jika pada balok bekerja gaya normal eksentris ya? Jadi eksentris ya. Jadi di sini letaknya ada jarak X, sentrisitasnya ini dari sumbu X. Maka berapa besar tekanan yang terjadi pada tampang itu kita bisa lihat. Pertama adalah akibat beban merata ini menghasilkan momen itu satu momen yang menghasilkan satu grafik momen. Jadi yang momen lentur ini adalah akibat dari Chi ya, ini satu ya. Kemudian akibat dari eksentris tadi, kita tahu eksentrisitas ini bisa kita gantikan dengan beban titik ya di pusat massa ini sebesar N ya, ditambah dengan momen couple ya, mx, sehingga ada tambahan 2 dan 3 ini ya, 2 dan 3. Sehingga berapa nilai totalnya?
Maka tegangan totalnya adalah akibat dari beban normal ya. Jadi N dibagi luas tampang. Jadi ini adalah bagian 2 ya. Bagian 2 yang ini ya. Kemudian ada ditambah dengan 5.000 per ini. Ini adalah akibat dari momen lentur. Berarti ini adalah nomor 1 ya. Akibat dari momen lentur ya, 1. Kemudian ada dikurangi oleh akibat eksentrisitas ini. Jadi 3 ini ya, eksentrisitas ini. Ini adalah 3. Ya, kita tahu momen eksentrisitas itu ya di M itu adalah P kali EX ya, P kali E ya, kali eksentrisitas, sehingga ini ada N-nya adalah 10.000 ya, 10.000 kali dengan eksentrisitasnya adalah 0,2 ya, 0,2 ya. Sehingga totalnya adalah sekian. Nah, sehingga kalau kita gambarkan grafiknya atau diagramnya, jadi ada tegangan oleh tegangan oleh gaya normal adalah seperti ini ya, ini. Kemudian ada tegangan akibat momen lentur yang ini, momen lentur oleh Q ya, ini oleh Q ini, menghasilkan ML ini. Maka bagian atas adalah tekan ya, ingat ini tekan bagian atas, dan bagian bawah tarik ya. Kemudian ada momen couple atau momen eksentrisitas ini. Grafiknya seperti ini, bagian atas tarik ya, meninggalkan tampang, bagian bawah masuk ke tampang, tekan ya, ini. Dia ada 1, 2, 3 ini. Kalau dijumlahkan resultannya menjadi seperti ini. Ya, sehingga dari ketiga soal tadi kita perhatikan bahwa kita punya 3 kondisi ya. Kondisi 1 seperti ini, ada tegangan atas dan bawah sama besar ya, 22 MPa. Kondisi 2 ini tegangan-tegangannya sangat besar di bagian atas 31, sementara bawah ya berkurang dari 22 ke 12 MPa. Sementara kondisi ketiga, tegangan-tegangannya hanya naik sedikit bagian atasnya dan tariknya jauh berkurang ya. Ya, jadi dari ketiga soal tadi ya, kita ada kondisi 1. Ini ketika batang kita hanya menerima momen lentur ya, seperti ini. Jadi ada tegangan tekan bagian atas 22 MPa